Bab 56. Terjebak jadi istri simpanan. Alia dan Tristan sudah sampai di Jakarta. Keduanya dijemput oleh Mondi di bandara. Kini keduanya sudah di jalan menuju apartemen mereka. Selama perjalanan, Tristan tidak melepaskan pelukannya di tubuh Alia, membuat Mondi yang melihat itu terus berusaha untuk biasa saja. Alia sendiri sudah tidur sejak masuk ke dalam mobil. Ia sangat kelelahan setelah semalam menjalani malam pertamanya sebagai istri Tristan. "Cantik," gumam Tristan seraya mengusap wajah cantik Alia yang begitu damai dengan tidurnya. Tristan menunduk, ia mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang dan semakin mengeratkan pelukannya. Tristan menyadari jika beberapa kali Mondi melirik ke arah mereka, namun ia tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. "Apa benar perusahaan sedang tidak baik-baik saja?" tanya Tristan tanpa menatap Mondi. Bicara dengan Mondi, tapi fokus Tristan tetap pada wajah cantik istri mudanya. "Tidak, Pak. Semua baik-baik saja. Karena itulah saya bingung mengapa Anda pulang cepat," jawab Mondi dengan sopan. Tristan manggut-manggut. Pikirannya ternyata benar tentang sang papa yang memintanya untuk pulang lebih cepat. Pasti ada hal yang ingin disampaikan olehnya, sehingga dirinya sampai disuruh pulang sesegera mungkin. Tristan pasti akan menemui ayahnya, namun setelah dirinya mengantar Alia dengan selamat ke apartemen mereka. "Setelah mengantar Alia, kau antar aku ke rumah utama," kata Tristan diakhiri dengan deheman kecil. "Baik, Pak," balas Mondi dengan paham. Mereka pun sampai di apartemen. Tristan terpaksa membangunkan istrinya karena ia tidak mungkin menggendong Alia di tengah keramaian. Tristan sih sebenarnya bisa saja, tapi Alia pasti akan marah mengingat bahwa istrinya itu meminta agar pernikahan mereka ditutupi. "Bukannya waktu itu kamu bilang mau izinin aku menginap di rumah kakak?" tanya Alia teringat akan janji Tristan. Tristan tertawa. Ia memegang wajah cantik Alia lalu menundukkan kepalanya. Tristan mencium bibir Alia tanpa peduli pada Mondi yang berada di belakang mereka. Alia mendesis. Ia segera menjauhkan wajah Tristan yang asal saja mencium dirinya. Apalagi ada Mondi di sana. "Jangan begini, Mas. Ada Mondi. Aku malu," bisik Alia. Walaupun bisikan, tapi Mondi bisa mendengar ucapan Alia dengan jelas. Itulah manfaat selalu rutin memeriksakan kesehatan telinga dan alat indera lainnya. Mondi sedikit kaget mendengar panggilan Alia yang berubah. Ia yakin bahwa semua itu ada alasannya. Lift pun terbuka. Mereka sampai di unit apartemen yang Alia tinggali belakangan ini. Tristan dan Mondi ikut masuk ke dalam apartemen. "Aku masih ada urusan. Kamu istirahat ya," tutur Tristan seraya merapikan rambut sang istri. Alia mengangguk, namun ia tidak melepaskan tangan Tristan sebelum menjawab pertanyaan darinya di lift tadi. "Apalagi sayang?" tanya Tristan benar-benar lembut. Mondi yang mendengarnya saja merinding. Pasalnya selama ini ia tidak pernah mendengar atasannya itu memanggil seseorang dengan selembut itu. "Jadi aku boleh atau tidak menginap di rumah kakakku?" tanya Alia dengan wajah yang begitu imut. Tristan tertawa pelan. Ia mencium kedua pipi istrinya yang menggemaskan itu. "Boleh sayang. Hanya 2 hari ya. Setelah itu kembali ke sini," jawab Tristan mengizinkan. "Apa? 2 hari? Kamu bilang 3 hari waktu itu," timpal Alia masih tidak terima. Tristan mendesis. Ia ingin sekali menggigit bibir Alia yang sengaja dimajukan beberapa senti. "2 hari saja ya. Masa kamu tega meninggalkan suamimu yang tampan ini?" rayu Tristan. Diakhiri dengan kedipan sebelah mata.
Alea mengangguk dengan pasrah. Ia akan menerima keputusan Tristan. Lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Aku pergi ya sayang. Tristan mencium kening Alea kemudian segera membalik badan. Tristan yang sudah mau melangkah terpaksa terhenti. Saat melihat asistennya justru hanya diam saja seperti patung. Mondi masih belum sadar dari keterkejutannya setelah mendengar fakta bahwa keduanya telah menikah. Suami istri. Alea dan Tristan adalah pasangan suami istri. Mondi, ayo ajak Tristan. Mondi tersadar. Ia menatap Tristan dan Alea bergantian. Kalian sudah menikah? Tanya Mondi tanpa sadar pertanyaan itu menguncur dengan lancarnya. Alea menatap Tristan dengan kesal. Tadi suaminya itulah yang keceplosan menyebut mereka suami dan istri. Kini Mondi sudah mengetahui status baru mereka. Sadar akan tatapan dari sang istri, Tristan pun santai dan tenang. Jika Mondi tahu maka tidak masalah sama sekali kan? Iya, kami menikah di Bali, jawab Tristan jujur. Mondi semakin dibuat patah hati. Ia yang dulu harus merelakan Alea sebagai simpanan Tristan, kini berubah. Alea telah menjadi istri atasannya yang mana membuat dia semakin mustahil untuk merebut Alea. Tolong jangan beritahu siapapun ya, Pak, kata Alea ragu-ragu. Mondi tersadar. Ia memasang wajah dingin dan datar meskipun hatinya kini sedang menangis. Anda tidak perlu takut, Nona. Saya akan menjaga rahasia bos saya, balas Mondi sopan. Alea lega mendengarnya. Kini pernikahannya akan tetap tertutup karena hanya Mondi yang tahu. Alea yakin bahwa pria itu bisa merahasiakannya. Sayang, aku berangkat ya. Tristan keluar dari apartemen seraya melambaikan tangannya. Alea membalas lambaian tangan Tristan. Sampai akhirnya pintu apartemen menutup dengan sendirinya. Setelah kepergian Tristan, Alea pun pergi ke kamar untuk bersih-bersih dan mengganti pakaiannya. Alea akan ke rumah kakaknya nanti malam dan menginap selama 2 hari. Tentu saja sudah diizinkan oleh suaminya. Mengingat statusnya yang baru, Alea baru ingat jika dirinya belum memberitahu sang kakak. Alea takut. Ia takut Firda show dan marah padanya. Bagaimanapun Firda pasti akan menilai dirinya salah karena menikahi pria yang masih memiliki istri secara sah. Semoga kau bisa menerima posisiku sekarang. Kak, aku tidak punya siapapun lagi selain kau dan Mas Tristan. Gumam Alea dengan mata terpejam. Bab 57. Tristan sampai di rumah keluarganya. Dan ternyata di sana ia telah ditunggu oleh kedua orang tua dan juga Linda, istrinya. Tristan menghela nafas sebelum duduk di sebelah Linda. Melihat tatapan dari kedua orang tuanya membuat dia tahu bahwa ada yang tidak beres. Tristan yakin jika Linda telah bicara sesuatu yang buruk tentangnya. Kenapa papa memintaku pulang cepat? Tanya Tristan langsung ke poinnya. Papa Jaya menatap putranya dengan datar, namun menusuk. Ia bahkan meniti penampilan putranya dengan penuh selidik. Tristan sendiri berusaha biasa saja. Ia sudah terbiasa dengan tatapan tajam itu. Awalnya papa memintamu pulang cepat untuk bertanya tentang perceraianmu dan Linda. Apa sudah dibatalkan atau belum? Jawab Papa Jaya dengan suara tegasnya. Tapi sekarang tidak, tambah Papa Jaya. Kening Tristan mengkerut. Ia tidak tahu apa yang akan dibahas oleh kedua orang tuanya sampai harus melibatkan Linda juga di sana. Secara tiba-tiba, Papa Jaya melemparkan puluhan foto ke depan wajah Tristan dan berhasil membuat putranya itu terkejut. Tristan memejamkan matanya sesaat. Ia lalu menunduk dan mengambil salah satu foto yang berjatuhan di lantai. Tristan terkejut, namun berusaha biasa saja.
Pria itu lalu melirik Linda yang tersenyum dengan penuh kemenangan. "Apa ini, Tristan?" bentak Mama Saras dengan emosi yang meletup-letup. Tristan menghela napas. Ia meletakkan foto yang tadi ia ambil ke atas meja. "Itu fotoku, Ma," jawab Tristan dengan tenang. Jawaban Tristan yang terkesan tenang dan santai sontak membuat Linda merasa kesal. Bukan ini yang ia harapkan. Ia ingin suaminya itu ketakutan dan menyesali perbuatannya. "Jawab yang benar," bentak Papa Jaya dengan mata terbuka lebar. Tristan menggaruk pelipisnya sebentar. Ia lalu menatap kedua orang tuanya. "Ya, aku selingkuh," kata Tristan dengan nada yang terdengar bangga. "Dan kau bangga? Hah? Kau bangga telah mengkhianati istrimu?" tanya Mama Saras aneh. "Papa nggak tahu di mana otak kamu. Sampai-sampai kamu memilih untuk mengkhianati istrimu, Tristan," kata Papa Jaya dengan nada tidak bersahabat. Tristan melirik Linda. Ia menatap wanita itu seakan memberi kode kepada wanita tersebut bahwa Linda salah bermain-main dengannya. "Aku tidak akan pernah selingkuh jika Linda adalah wanita yang baik," ujar Tristan dengan begitu santai. Linda melototkan matanya. Ia menatap pria itu dengan penuh rasa takut. Bahkan bulir keringat mulai muncul di keningnya. "Maksud kamu apa? Dia wanita yang baik. Mama sengaja memilihnya untuk menjadi istri kamu," sahut Mama Saras. "Jangan melemparkan kesalahan kamu kepada orang lain, Tristan," tegur Papa Jaya. Tristan tersenyum remeh. Ia merogoh kantung jas miliknya lalu mengeluarkan ponselnya dari sana. Tristan memutar salah satu video kemudian memberikannya kepada kedua orang tuanya itu. Tristan sudah tidak bisa lagi menahannya. Ia tidak mau jika hanya dirinya dan Alia yang salah di mata kedua orang tuanya. Mereka juga harus tahu jika Linda jauh lebih bersalah. Mama Saras dan Papa Jaya tampak saling menatap. Mereka berdua terkejut melihat apa yang sedang mereka lihat sekarang. Linda Senovita, menantu yang mereka banggakan selama ini, sedang melakukan hubungan suami istri dengan pria yang jauh lebih tua darinya. "Ma, Pa, aku bisa menjelaskan ini," ucap Linda dengan suara terbata. Kedua mertuanya menatap Linda dengan tatapan tidak percaya. Hal itu semakin membuat Linda merasa panik dan ketakutan. Linda bangkit dari duduknya. Ia berusaha menggapai tangan ibu mertuanya, namun Mama Saras menolak. "Jangan menyentuh saya," bentak Mama Saras enggan mendekati menantunya. Linda tersentak. Ia menatap ibu mertuanya dengan nanar dan penuh rasa takut. Ia memikirkan sesuatu yang bisa membuat dirinya tidak bersalah. "Papa nggak nyangka kamu seperti itu, Linda. Kamu menjual diri kamu," tanya Papa Jaya dengan kepala menggeleng berulang kali. Aku bisa jelaskan," jawab Linda terbata-bata. Tristan tersenyum meremehkan. Ia yakin sekali bahwa Linda akan membuat alasan yang akan menyalahkan dirinya. "Aku bisa apa, Pa? Di saat aku memiliki suami, tapi suamiku tidak pernah memberikan apa yang aku butuhkan," kata Linda mendramatisir. "Maksud kamu opo?" tanya Mama Saras. Tristan tersenyum remeh. Apa yang ia pikirkan ternyata benar. Linda akan membuat alasan untuk menjatuhkannya. "Tristan tidak pernah menyentuhku, Ma, Pa. Dia tidak pernah memberiku nafkah batin," jawab Linda dengan berderai air mata. Papa Jaya dan Mama Saras terkejut. Mereka berdua menatap Tristan yang malah tertawa dengan tatapan remeh ke arah Linda. "Bagus, sangat bagus jawabanmu," ucap Tristan serai bangkit dari duduknya. Tristan menaruh kedua tangannya di kantong celana.
kemudian menatap Linda yang sedang berlutut di depan kedua orang tuanya untuk memohon ampun. Aku tidak pernah sudi menyentuh Linda, karena dia sudah sering dinikmati oleh banyak pria. Ma, tambah Tristan dengan nada semakin tinggi. Tapi perbuatan kamu juga tidak dibenarkan. Kalian berdua sama-sama bersalah, balas Mama Saras pelan. Tidak, Ma. Aku tidak akan pernah berkhianat jika saja wanita yang Mama pilih untuk menjadi istriku adalah wanita baik-baik. Timpal Tristan tidak terima. Tristan tidak akan mau disalahkan karena ia sudah berusaha untuk menerima Linda, tapi apa yang ia dapatkan? Sebuah fakta bahwa Linda adalah wanita panggilan. Bahkan saat mereka sudah menikah pun Linda masih tetap melakukan aktivitasnya itu. Bahkan sampai hari ini pun wanita ini masih menjual dirinya. Tekan Tristan menunjuk wajah Linda. Tristan, bentak Linda seraya bangkit dan berdiri di depan Linda. Jika kamu sekali saja menganggap aku ada, aku pasti sudah meninggalkan pekerjaan itu. Kata Linda tidak terima jika dirinya disalahkan. Telak di depan kedua mertuanya, Linda telah mengakui kesalahannya tanpa sadar. Mulut wanita itu bicara bahwa dirinya memang menjual diri. Tristan tersenyum remeh, ia memijat pelipisnya. Tristan berusaha untuk sabar dan tidak memukul wajah Linda dengan tangannya. Sejak awal pernikahan aku akui bahwa aku masih mencintai masa laluku, tapi aku berusaha menerimamu. Aku berusaha untuk mencintaimu, Linda, ujar Tristan jujur. Tapi suami mana yang akan sudi menerima wanita yang sudah pernah disentuh banyak pria? Mungkin tidak masalah jika dilakukan sebelum pernikahan saja. Tapi kau melakukannya terus-menerus bahkan sampai hari ini. Tambah Tristan panjang lebar. Tristan menatap kedua orang tuanya yang sedang berusaha untuk saling menenangkan. Bahkan Papa Jaya sedang mengusap bahu istrinya yang terlihat sedang memegangi dadanya. Bukan hanya itu, Linda bahkan masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, ucap Tristan dengan penuh penekanan. Mama Saras menatap Linda. Ia sangat kecewa karena telah begitu mempercayai Linda. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang ia pilih sebagai menantu bukan gadis baik-baik. Mama nggak nyangka, Linda. Mama sangat kecewa sama kamu, kata Mama Saras sambil memegangi dadanya. Mama Saras meringis seraya mencengkram bahunya di bagian dada. Ia memiliki riwayat penyakit jantung akut dan itu selalu kambuh jika mendengar sesuatu yang mengejutkan. Ma, panggil Tristan panik. Inilah alasan Tristan selalu menahan diri untuk berkata yang sebenarnya tentang Linda. Ia takut penyakit sang mama kambuh dan malah membahayakan nyawanya. Tristan, bawa mama kamu ke rumah sakit, ucap Papa Jaya. Tristan segera menggendong sang mama dan membawanya keluar. Mereka harus membawa Mama Saras ke rumah sakit.